Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Dan nikmat sehat walafiat serta waktu luang merupakan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat yang tidak bisa kita syukuri. Karena banyak orang sehat tapi tidak punya waktu luang, atau punya waktu luang tapi dalam keadaan sakit. Jadi ketika terkumpul dua nikmat ini, maka dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat sulit untuk kita syukuri. Dan kebanyakan, kata baginda Rasulullah, kebanyakan manusia di muka bumi ini lalai akan dua nikmat besar tersebut. Jadi nikmat besar ini dari saking kita setiap hari itu sehat, setiap hari itu punya banyak waktu luang, sehingga tidak ada dari kita yang menyadari kalau itu adalah nikmat. Kapan kita sadar? Kalau sudah jatuh sakit. Kapan kita sadar? Kalau sudah tidak ada lagi waktu luang. Baru kita sadar ternyata itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan memiliki waktu luang untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menambahkan pundi-pundi kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudu, di mana kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana syariat wudu ini, kapan disyariatkan wudu tersebut. Di antara yang sudah kita jelaskan kemarin adalah wudu itu disyariatkan berbarengan dengan sholat 5 waktu, yaitu pada saat baginda Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi pada tanggal 10 dari kenabian atau 11 dari kenabian, baginda Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan di waktu itulah disyariatkan sholat beserta wudu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan sholatnya seperti yang kita ketahui, subuh setelah malam Isra Mi'raj Nabi tidak langsung sholat subuh, karena belum ada pengajaran dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah tentang tata cara melaksanakan sholat. Sehingga Nabi menunggu dulu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat itu seharusnya dilakukan. Dan pada saat sholat duhur mau dilaksanakan, masuk waktu sholat duhur, barulah malaikat Jibril datang memberitahukan tentang tata cara pelaksanaan sholat. Jadi sholat yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW setelah diwajibkan di malam Isra Mi'raj adalah sholat duhur. Nah, sholat duhur dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan pengajaran dari malaikat Jibril alaihi wa ala nabiyyinas salam. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas bahwa wudu ini merupakan benteng dan senjata untuk tiap-tiap orang mukmin. Maka seharusnya kita memanfaatkan hal tersebut. Memang wudu itu gampang, mudah, tapi faidah dan fadilahnya luar biasa. Dari pahala, kata ulama, berbeda. Orang yang melakukan ibadah apa saja dalam keadaan suci, beda hasilnya. Yang ngaji, dia walaupun boleh, kalau dia hafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran tanpa wudu, boleh. Tapi beda pahalanya ketika ada seseorang membaca Al-Quran dengan wudu dan orang yang membaca Al-Quran tanpa wudu. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, seperti berzikir, bersolawat, boleh dilakukan tanpa wudu. Tapi kata ulama, orang yang melakukannya dengan berwudu, pahalanya akan lebih ditambah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan fadilah daripada berwudu, di mana orang yang selalu menjaga wudunya akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan tambahan-tambahan pahala dari tiap-tiap ibadah yang dia lakukan dengan wudu, dengan dalam keadaan suci. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kewajiban yang ada di dalam wudu, fardhu wudu. Yang pertama yaitu adalah niat. Di dalam mazhab kita Syafi'i, perlu diketahui, niat itu merupakan salah satu rukun di dalam ibadah.
Dimana kalau kita melakukan sholat tanpa niat, sholat kita dianggap tidak sah. Nah, perlu kita ketahui ini untuk sekedar tambahan informasi, tambahan wawasan, bahwa ada sebagian mazhab yang mengatakan bahwa niat itu hanya dianjurkan di dalam sholat, contohnya. Nah, seperti mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan niat itu tidak wajib. Tapi kita tahu ini ada informasi, bahwa dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib berniat sebelum melakukan ibadah. Apakah kita boleh nanti sholat tidak pakai niat, takbiratul ihram saja tanpa ada niat? Setelah ditanya kenapa tidak pakai niat, kata Ustadz kemarin, Abu Hanifah mengatakan bahwa niat itu tidak wajib. Apa boleh seperti ini? Langsung mengikuti tanpa kita tahu detail dan perincian di mazhab Abu Hanifah? Kata para ulama, tidak boleh. Jadi hanya sekedar tahu bukan berarti kita boleh langsung ikut. Nah, makanya perlu hati-hati di dalam beragama. Tidak serta-merta kita boleh melakukan apa saja kalau kita sudah pernah mendengar hukumnya boleh. Karena bisa jadi hukumnya boleh dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu. Karena para ulama membahas satu hadis, kemudian mengeluarkan hukum dari hadis tersebut. Contoh, yang sekarang kita bahas ini, ternyata ulama membahas hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat menggunakan bahasa innama, di mana dalam bahasa Arab itu adatul hasr, perangkat yang digunakan untuk membatasi. Artinya amalan itu hanya dengan niat. Kata-kata hanya ini dipahami dari innama. Amalan itu hanya dengan niat. Ini arti perkata. Maka datanglah Imam Syafi'i mengatakan, jadi arti perkata innamal a'malu binniyat, amalan itu hanya dengan niat. Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Ini tolong diperhatikan, jangan sampai nanti salah memahami di dalam hadis ini, karena akibatnya nanti bisa fatal. Gara-gara nanti salah mendengar, akhirnya mereka tidak lagi mau membaca niat di dalam ibadah-ibadah. Nah, ini pahami betul-betul. Mereka para ulama sedang membahas hadis. Perlu kita ketahui pemahaman terhadap hadis, satu hadis beda, dan prakteknya dalam tiap-tiap ibadah beda lagi. Nah, jadi di sini ulama sedang membahas satu hadis. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat, yang artinya secara perkata amalan itu hanya dengan niat. Lalu ada yang kurang kayaknya di dalam hadis ini, dan itu disembunyikan. Kata Imam Syafi'i, yang disembunyikan itu adalah kata sah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ada kata-kata sah yang disembunyikan di dalam innamal a'malu binniyat. Jadi menurut Imam Syafi'i, arti sebenarnya adalah kesahan satu amal hanya dengan niat. Ini menurut siapa? Imam Syafi'i. Kata Abu Hanifah, itu mungkin, tapi ada kemungkinan lain. Bisa juga kalau kita tambahkan kata kesempurnaan, bukan kesahan. Jadi kata Imam Abu Hanifah, yang tersembunyi di dalam hadis ini, kesempurnaan satu amal hanya dengan niat. Nah, ini sudah beda. Kesempurnaan beda, kesahan beda. Karena kalau cuma sempurna, berarti kalau tidak digunakan masih sah.
Tapi kalau kesahan itu sudah pasti tidak diterima. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i yang menambahkan di dalam hadis tersebut pemahaman sesungguhnya kesahan satu amal bergantung kepada niat, maka semua ibadah yang tidak diawali dengan niat maka dianggap batil atau tidak sah. Ini menurut pemahaman Imam Syafi'i. Lalu tadi kita bicara tentang Abu Hanifah yang mengatakan di dalam hadis ini kesempurnaan tiap amal itu bergantung kepada niat. Berarti apakah semua, tolong nih jangan sampai salah paham, apakah semua ibadah menurut Abu Hanifah tidak perlu kepada niat? Karena beliau mengartikan hadis innamal a'malu binniyat dengan ditambahkan kesempurnaan, hanya sempurna saja. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Imam Abu Hanifah mewajibkan niat di dalam tayamum. Imam Abu Hanifah mewajibkan niat dalam ibadah-ibadah yang banyak. Ternyata dalam prakteknya nanti ada lagi dalil-dalil yang lain. Jadi ulama ketika berbicara tentang satu hadis, pembahasan ini tidak boleh kita tarik sembarangan, kita umumkan untuk semua pembahasan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu tidak boleh. Bukan tugasnya kita. Nah makanya untuk memahami satu mazhab saja kita sudah kesulitan. Lalu bagaimana untuk memahami 4 mazhab yang ada yang muktabar di zaman ini? Jadi makanya kata ulama, kalau kita tidak punya kesanggupan untuk memahami 4 mazhab, maka cukup satu saja yang kita pegang teguh. Karena untuk memahami mazhab Syafi'i saja itu sudah susah. Akan menghabiskan umur kita untuk belajar fikih mazhab Imam Syafi'i saja. Nah, ini kita tidak mau masuk ke dalam pembahasan yang sudah sering kita jelaskan, yaitu apakah para ulama itu bertentangan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, karena itu sudah sering kita jelaskan. Nah, jadi di sini sekali lagi kita perlu mengetahui bahwa di dalam pemahaman hadis innamal a'malu binniyat yang sekarang kita bahas, yaitu pembahasan tentang niat wudu, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat tentang memahami hadis innamal a'malu binniyat. Tapi nanti praktek di dalam tiap-tiap ibadah mereka nanti punya dalil-dalil yang lain lagi, sehingga kadang-kadang Abu Hanifah sendiri mewajibkan satu niat di dalam praktek ibadah-ibadah tertentu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, niat itu secara definisi, secara istilah ulama fikih mengatakan niat itu adalah kita memaksudkan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Memaksudkan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Nah, jadi misal pada saat kita mau wudu, dalam hati kita niat wudu pada saat pertama kali kita membasuh wajah. Jadi air yang pertama kali menyentuh wajah, di situ kita niat di dalam hati. Apa niatnya? Ya, kita niat untuk berwudu. Kita niat untuk berwudu. Maka definisi dari niat tersebut kata ulama yaitu memaksudkan sesuatu di dalam hati berbarengan dengan pelaksanaannya. Kalau wudu berarti pelaksanaan wudu. Kalau sholat berarti apa yang di awal sholat, yaitu takbiratul ihram. Nah, seperti itulah ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ada ibadah-ibadah, karena di sini dikatakan definisinya itu memaksudkan sesuatu dalam pada saat kita melaksanakan satu amalan di awal ibadah tersebut. Jadi yang namanya niat tidak boleh di tengah-tengah. Sudah sholat, baru ruku, sudah i'tidal, dia baru niat. Jadi pelaksanaan niat itu sendiri harus di awal ibadah. Kalau wudu berarti di saat kita pertama kali membasuh wajah. Air yang pertama kali menyentuh wajah, nah disitulah tempat kita berwudu. Begitu juga pada saat sholat. Apa ibadah rukun pertama kali dalam sholat? Takbiratul
ihram. Di saat kita mengucapkan takbir, di dalam hati kita berniat. Nah ini kata ulama syarat di kebanyakan ibadah. Karena ada beberapa ibadah yang boleh kita majukan niatnya sebelum pelaksanaan ibadahnya. Sholat, niat dulu baru sholat, sah nggak? Niat dulu baru sholat, sah nggak? Wudu, niat dulu baru wudu, sah nggak? Sah nggak? Nah, sama-sama A nih, bingung nih, sah apa enggak? Dah, tidak sah. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa yang namanya niat harus berbarengan dengan awal pelaksanaan ibadah. Nah, tapi kata ulama ada beberapa yang dikecualikan. Contoh, di bulan Ramadan ada yang namanya ibadah puasa. Kenapa kata ulama tidak berbarengan pada saat kita berpuasa? Kita itu dianggap mulai berpuasa dari kapan? Dari Rabiul Awal. Dari lihat bulan. Makanya dikatakan fahmus su'al nisful ilm. Paham akan pertanyaan itu setengah daripada pengetahuan. Paham dulu pertanyaannya apa? Kapan kita itu dianggap mulai berpuasa? Baru nyambung. Pas lihat bulan, maksudnya lihat hilal tadi. Lihat hilal Ramadan. Itu pertama kali masuk bulan Ramadan. Masa sudah dianggap berpuasa lihat hilal? Maghrib puasa gitu. Enggak. Jadi pertanyaannya kapan kita dianggap mulai berpuasa? Jawabannya masuk subuh atau tulu'ul fajar as-shadiq. Nah ini kalau kita lihat definisi puasa, yaitu kita menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Kapan awal berpuasa? Subuh. Kalau kita mulai dari subuh, macam mana caranya? Kita nak mengepaskan niat dengan subuh. Sementara subuh itu hanya bisa dilihat bukan dengan azan, tapi dengan munculnya fajar shadiq. Jadi masing-masing dari kita kalau masuk bulan puasa bawa keker. Tengok dulu, lada lum tulu'ul fajar. Lalum. Nak niat nih, nak ngebarengkan niat dengan tulu'ul fajar. Kan kesulitan. Nah, sehingga diperbolehkan. Bahkan niatnya itu memang tidak boleh di waktu subuh. Harus sebelum subuh. Nah, dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Tidak boleh kalau sudah azan dia niat, maka niat puasanya dianggap tidak sah. Kalau dia tidak sah dia niat puasanya, maka dia kena hukuman di hari itu harus imsak. Dan dihukum lagi harus mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang kita kembali kepada niat tadi, di mana niat wudu ini kapan pelaksanaannya? Kata ulama, yaitu pada saat membasuh wajah, ya, pada saat membasuh wajah. Bagian wajah yang pertama kali kita basuh itu biasanya dari atas ini, ya gak? Mana ada orang nyiram dari bawah gitu, masuk hidung lah. Beda, nyiram pasti dari atas. Jadi yang pertama kali disentuh oleh air di sini. Nah, pada saat kita menyiram ini, di saat itulah kita berniat. Nah, itu untuk kapan pelaksanaan niatnya. Nah, sekarang kita akan sedikit merinci tentang niat. Di mana kata ulama, niat itu ada beberapa persyaratan dan juga ada beberapa pembahasan. Pertama, hukum niat. Hukum niat itu berbeda-beda. Ada yang hukum niatnya wajib, dan itu di kebanyakan semua ibadah hukumnya wajib. Walaupun ibadahnya sunnah. Ibadahnya sunnah. Niatnya wajib. Loh, gimana? Ibadahnya kan sunnah.
Seharusnya niatnya juga sunnah. Enggak, wajib dalam artian kalau tidak kita lakukan maka ibadah yang sunnahnya tidak sah. Kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sholat qobliyah itu sunnah apa wajib? Sunnah. Niat sunnah qobliyah dan ba'diyah hukumnya wajib. Nah, jadi sholatnya sunnah tapi niatnya tetap wajib. Nah, ada lagi pelaksanaannya wajib tapi niatnya sunnah. Pelaksanaannya wajib tapi niatnya sunnah. Seperti memandikan mayit jenazah. Hukum memandikan jenazah wajib, tapi niat yang memandikan, niat untuk memandikan jenazah hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang tidak niat untuk memandikan jenazah, misal ada memang dia tugasnya memandikan jenazah, dia hanya memandikan jenazah saja, tidak niat untuk memandikan jenazah. Apa hukum mandinya? Sah. Hukum niatnya sunnah. Hukum memandikannya wajib. Nah, itu contoh hukum niat. Jadi hukum niat itu di kebanyakan ibadah adalah wajib, kecuali di beberapa saja seperti tadi pada saat kita melakukan pemandian jenazah, memandikan jenazahnya hukumnya wajib, tapi meniatkannya hukumnya sunnah. Artinya tanpa niat mandi jenazah tersebut tetap dianggap sah. Jadi prosesi penguburannya sudah sesuai dengan syariah, yang penting mayitnya itu dimandikan. Nah, kemudian ada lagi yang modelnya sah niatnya itu menggantikan orang lain di dalam ibadah, seperti sholat. Sholat ini termasuk ibadah yang tidak sah untuk digantikan dalam keadaan kita hidup ataupun mati. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Orang hidup, orang mati, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak sah kita gantikan sholatnya. Karena kalau sah, kacau balau. Banyak orang nitip sholat. Nanti diduitkan orang. Yang nak ngelimbang-ngelimbang, yang nak ke kebun, yang nak ke pasar, nak nitip sholat zuhur kelak sama ku. 50.000 si kok sholat. Dia di pasar ada sholat, dinitip ke orang. Nah, ini bahaya kalau seandainya sholat bisa diganti. Kenapa kata para ulama? Karena sholat itu merupakan ujian seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sehingga yang namanya ujian tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ujian. Anak SD ujian. Anak SMP ujian. Tidak boleh digantikan oleh bapaknya. Anak saya berhalangan sakit. Macam mana kalau saya aja yang hadir, kata bapak. Tidak boleh. Ini ujian. Nah, seperti itu juga. Yang namanya sholat tidak boleh digantikan oleh orang lain. Baik dia masih hidup atau dia sudah wafat. Nah, jadi untuk sholat ini agak ketat. Berbeda dengan puasa. Puasa, kalau ada orang meninggal, dia punya hutang puasa, boleh nggak diganti oleh ahli waris? Dibayar. Boleh. Boleh dibayar dengan puasa, artinya dia gantikan, dia niat puasa untuk si mayit, atau dia ganti tiap hari dengan satu mud. Boleh di dalam puasa, tapi dalam sholat tidak boleh. Nah, kemudian jadi itu hukum di dalam niat secara umum. Kata ulama, niat itu hukumnya wajib. Di kebanyakan ibadah kita hukum niat itu wajib. Ada beberapa saja yang hukum niat itu tidak wajib. Seperti misalkan tawaf. Tawaf itu ibadah, butuh niat. Tapi kalau tawafnya sudah satu paket dengan umroh atau haji, dia tidak perlu lagi niat. Tapi tetap sunnah niat. Jadi kita nih sudah ihram
untuk umroh atau ihram untuk haji. Setelah itu kita datang ke Mekah dan melaksanakan tawaf. Lupa niat tawaf, maka tidak masalah. Karena tawafnya sudah satu paket dengan ihram umroh atau haji. Tapi yang lebih baik mana? Dia niatkan lagi tawaf untuk pelaksanaan umroh atau tawaf untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan hukum niat. Wa mahalluhal qalbu. Nah, perlu kita ketahui niat itu dianggap niat jika penempatannya di dalam hati. Jadi kalau kita niat di dalam hati, itu baru dinamakan niat. Lalu kenapa kita orang madhab Syafi'i ini kadang-kadang sebelum sholat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala? Kenapa kita sebut? Karena kata ulama wat talaffuz biha sunnah, dan mengucapkannya itu sunnah. Berarti kalau ada orang sholat, sebelum sholat dia usolli dulu, usolli fardhu zuhri diucapkan, kemudian takbir. Pada saat takbir dia tidak niat dalam hati, sah atau tidak sah sholatnya? Sah atau tidak sah? Sah. Tidak sah. Karena mengucapkannya hukumnya sunnah. Dia baru melakukan yang sunnah saja ya. Dia baru melakukan yang sunnah. Dia belum melakukan niat. Karena niat itu tempatnya di hati. Kita balik. Pada saat takbir dia niat dalam hati. Tapi sebelum takbir dia tidak mengucapkan usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Sah nggak sholatnya? Wah, ini tumben-tumben kompak jawaban. Sah. Karena dia sudah melakukan niat yang wajib. Karena niat yang sunnah tadi mengucapkannya sunnah. Nah, tapi kalau kita ketemu sama aliran-aliran seberang ini, mereka akan ngikut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Karena dua ulama ini menganggap mengucapkan niat itu bid'ah. Mengucapkan niat, usolli, fardhu zuhri dan seterusnya, itu bid'ah. Begitu juga puasa nih, kita puasa habis tarawih, kita ucap nawaitu shauma ghadin. Itu kan sunnah, mengucapkannya cuma sunnah. Kalau seandainya nih, habis tarawih kita ramai-ramai mengucapkan nawaitu shauma ghadin, tapi pada saat mengucapkan hatinya tidak niat, sah tidak sah. Jadi hati-hati. Jadi jangan cuma mulut. Niat itu harus dalam hati, harus sinkron. Nyebut nawaitu dalam hati juga nawaitu. Baik dalam puasa, baik dalam zakat, baik dalam apa saja ibadahnya, di hati itu wajib. Nah sekarang pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah yang dia ini merupakan ulama yang menisbatkan dirinya kepada madhab Hambali. Madhab Hambali ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita melihat, ada ulama mengatakan bahwa mengucapkan niat itu tidak sunnah. Bahkan dia katakan bid'ah, tidak sunnah. Apakah ini baru pertama kali di dalam syariat kita ada ulama mengatakan satu perbuatan bid'ah? Oh tidak. Ternyata kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih, banyak, bahkan Imam Nawawi pun sering mengucapkan kata-kata bid'ah. Tapi bukan tiap hadir yang dibahas bid'ah. Artinya kata-kata bid'ah ini ada di dalam kitab-kitab fikih. Tapi bukan setiap hari kita cuma bahas bid'ah tentang isi. Nah, jadi harus kita bedakan. Memang betul Imam Nawawi misalkan menganggap pembacaan surat Al-An'am dari awal sampai akhir dalam surat Tarawih itu dianggap bid'ah. Kalau kita meyakini itu datang dari Nabi. Tapi kalau kita hanya membaca saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita meyakini, oh Nabi mengatakan kalau dalam sholat tarawih harus membaca surat Al-An'am dari awal sampai akhir. Padahal tidak ada hadisnya, itu jelas.
meyakini hal yang demikian itu adalah bid'ah. Tapi pelaksanaan kita membaca Al-Quran tanpa ada niat-niat bedakan di sini, Ibn Qayyim bukan orang yang pertama kali membahas tentang bid'ah. Semua ulama kita sudah membahas tentang bid'ah. Nah, jadi kalau ada pendapat mengatakan bahwa melapaskan niat itu adalah bid'ah, apakah ini berarti ulama-ulama yang lain tidak perlu kita lihat, tidak perlu kita anggap perkataan mereka hanya gara-gara ada 1-2 orang ulama yang menganggap ini tidak sunnah? Ya, tidak sunnah dalam artian sunnah yang ini artinya bid'ah, bukan tidak sunnah artinya mubah. Jadi tidak sunnah itu bisa berarti bid'ah, bisa berarti tidak sunnah berarti mubah atau yang lain. Jadi dalam istilah ini kita perlu hati-hati karena sunnah itu sendiri ada banyak definisinya. Menurut ulama fikih sunnah lain lagi, menurut ulama usul nanti lain lagi, menurut ulama sirah sunnah lain lagi, menurut ulama hadis sunnah lain lagi. Nah, jadi yang dimaksud sunnah apa? Nah, mereka Ibn Qayyim dan gurunya merupakan salah seorang ulama yang terkemuka di madhab Hambali, tapi bukan berarti setiap perkataan mereka berarti itu adalah pendapat muktamad di dalam madhab Hambali. Karena dalam madhab Hambali mereka punya referensi-referensi yang muktamad, seperti Mughni lil Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Mughni menyampaikan bahwa yang namanya mengucapkan niat seperti ini, beliau mengatakan wa ma'nan, ini pendapat salah satu ulama Hambali. Dia katakan wa ma'nan niyah, dan arti niat al-qasdu, yaitu kita memaksudkan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah di hati. Artinya tidak ada perbedaan antara kita dengan madhab Hambali di dalam niat. Kemudian wa in lafadha bima nawahu kana ta'kidan, dan kalau dia melafazkan apa yang dia niatkan maka itu hanya untuk penekanan, hanya untuk taukid atau penekanan. Bid'ah enggak? Enggak bid'ah menurut ulama Hambali yang sangat terkenal, yang buku karyanya dianggap referensi yang muktabar di dalam mazhab Hambali. Nah, jadi jangan sampai kalau kita mendengar ada perbedaan pendapat antara seorang ulama, kita hanya mengambil ulama yang ini dan kemudian menyalahkan ulama yang lainnya. Perbedaan pendapat di antara ulama itu biasa. Bahkan mereka berdebat pun biasa. Dan mereka sebagai ulama menghargai pendapat ulama yang lainnya. Yang buat masalah ini pengikut-pengikut ulama. Ulamanya tidak punya masalah dengan perbedaan pendapat. Terbukti kalau kita lihat Imam Syafi'i dengan murid-murid Abu Hanifah sering berdebat. Mengapa? Karena Imam Syafi'i seorang ulama yang sudah bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis seperti Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Pada saat Imam Syafi'i ke Irak, Imam Abu Hanifah sudah wafat. Karena Imam Syafi'i lahir di tahun Imam Abu Hanifah wafat. Jadi Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Beliau wafat di tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau ini wafat di hari lahirnya Imam Syafi'i. Makanya ada yang mengatakan matal imam maulidal imam. Telah wafat satu imam dan lahir kembali satu imam. Imam Abu Hanifah wafat dan kemudian lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan mereka ini lahir wafat dan lahir di satu hari yang sama. Ada yang mengatakan bukan harinya yang sama, tapi tahunnya yang sama, yaitu pada tahun 150 Hijriah.
Jadi Imam Syafi'i pada saat ke Irak, jelas beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dan ini merupakan faidah seseorang menghafal tanggal lahir dan wafatnya para ulama. Supaya kita tahu, ini benar tidak ketemu sama ini. Karena kalau kita tidak tahu, misal, saya bisa bermain-main di sini dengan tanggal-tanggal ulama. Ketika saya yakin tidak ada yang hafal tanggal tersebut, saya bisa katakan, Imam Ibn Hajar berguru dengan Imam Nawawi, dan di dalam pelajaran yang diberikan oleh Imam Nawawi, antara lain, misalkan, hal-hal yang berkaitan dengan haji. Orang yang mendengar, oh, sama-sama madhab Syafi'i. Ibn Hajar, Syafi'i, Nawawi, Syafi'i. Oh ya benar, tidak ada masalah. Padahal, kalau ada orang yang hafal tanggal lahir dan tanggal wafat, mereka akan langsung mendustakan perkataan ini. Kenapa? Imam Ibn Hajar tidak belajar dari Imam Nawawi. Imam Ibn Hajar lahir di tahun 909 Hijriah. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah, jauh. Tapi kan kalau saya nak nipu-nipu, nak cecak, nak ngacau-ngacau, tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Nah, seperti itu dulu ada upaya-upaya untuk membuat satu hukum-hukum yang palsu dengan lewat sejarah-sejarah yang mereka buat-buat. Nah, dia buat nanti Imam Syafi'i bertemu dengan ini, Imam Syafi'i bertemu dengan ini. Nah, seperti ada cerita-cerita yang masyhur, Imam Syafi'i bertemu dengan Harun Ar-Rasyid. Nah, di situ para ulama lihat kapan Harun Ar-Rasyid meninggal, kapan Harun Ar-Rasyid masuk dalam satu kota, dan kapan Imam Syafi'i masuk dalam satu kota. Maka itu akan terbukti. Bertemu nggak Imam Syafi'i dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid? Nah, ini satu contoh saja. Nah, jadi tadi kembali kepada Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tidak bertemu. Dan kemudian kita tahu bahwa Imam Syafi'i setelah wafat Imam Abu Hanifah lama, beliau sudah mulai berfatwa, karena beliau itu belajarnya sama Imam Malik dulu sekitar 7 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i ini diakui oleh Imam Malik keilmuannya. Bahkan Imam Syafi'i baru datang saja, Imam Malik ini lihat di satu majelis gelagat Imam Syafi'i yang pada saat itu umurnya baru 9 tahun. Kita kan kalau nengok gelagat anak kecil 9 tahun, kita sembahyang itu orang main-main di depan. Tapi ketika ada anak kecil beda sendiri dari yang lain-lain, maka itu akan membuat kita takjub. Yang lain main dan itu sudah wajar anak kecil, tapi yang ini enggak, beda. Nah, cuma kata Imam Malik, di majelis Imam Malik menyampaikan hadis, karena dulu syarat menyampaikan hadis itu harus pakai imla, harus pakai dikte. Tidak boleh main-main kitab, tidak boleh. Jadi harus dikte. Artinya ulama dulu hafal semua hadis-hadis yang mereka sampaikan dan sanad-sanadnya. Nah, Imam Malik itu punya kebiasaan kalau mengajar hadis, beliau mengajar di Raudhah. Di mana di Raudhah? Raudhah baginda Rasulullah, di samping makom baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan ini kiblat, ini Raudhah, nanti di sebelah situ makom baginda Rasulullah. Nah, misalkan di sini, maka di sebelah situ makom baginda Rasulullah SAW. Imam Malik kalau menyebutkan sanad, karena Imam Malik ini bukan tabi'in, beliau tabi'in. Beliau lahir tahun sekitar 80-90-an Hijriah. Beliau tidak bertemu dengan sahabat. Memang ada sahabat yang masih hidup di tahun itu. Masih ada sahabat yang hidup di tahun itu, karena akhir sahabat itu sekitar 102 atau 105 Hijriah. Itu akhir sahabat. Imam Malik tapi tidak bertemu dengan sahabat itu. Nah, maka ketika ada orang tidak bertemu dengan sahabat, maka statusnya adalah tabi'in. Kalau bertemu dengan sahabat, tabi'in. Nah, ini Imam Malik melihat gelagat Imam Syafi'i yang pada saat itu umurnya masih kecil, 9 tahun. Seperti biasa Imam Malik sedang mendikte hadis. Contoh misalkan Imam Malik An-Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik masih dekat dengan Rasulullah. Nafi' Ibn Umar an
Rasulillah. Tapi setiap menyebut Rasulullah, beliau menyebutkan an sahib hadzal maqam. An maksudnya baginda Rasulullah, karena dia meriwayatkan hadis langsung di samping makom baginda Rasulullah SAW. Imam Syafi'i melihat dan kemudian beliau seperti orang yang sedang nulis, tapi bagi Imam Malik ini tengah ngonyek karena dia pakai tangan dan menggunakan air ludah seperti ini. Ini kan bukan nulis, ngonyek. Kalau kita tengok Ansel di sini ada orang macam ini. Saya jelaskan, dia main macam ni. Kan kita, ngapa ini tengah ngapa ini? Jadi Imam Syafi'i setiap Imam Malik menyebutkan hadis dia macam ni. Nulis di tangan kiri, telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan sebentar-sebentar dengan dia tulis seperti ini. Ditahan oleh Imam Malik karena Imam Malik pantang memutuskan hadis Rasulullah SAW. Kita tahu ceritanya sangat masyhur. Dalam satu kejadian Imam Malik pernah tersengat kala jengking sebanyak 18 kali sengatan, dan dia tidak memutuskan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tetap teruskan majelis dikte hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, pada saat dia melihat gelagat Imam Syafi'i yang agak sedikit aneh, anak kecil dan kemudian main-main air ludah, di tengah beliau menjelaskan hadis. Imam Malik ini orang yang paling pantang kalau lihat ada orang tidak memuliakan hadis Nabi. Dia tahan, karena dia tidak mau memutuskan. Selesai semuanya, majelis selesai, dia panggil Imam Syafi'i. Dia katakan, "Mali araka ta'bas biyadaika." Kenapa, kata Imam Malik, aku lihat kau itu sedang iseng-iseng dengan tanganmu, main-main dengan tanganmu. Kata Imam Syafi'i, adimtul bayat, yang artinya aku tidak memiliki kertas dan pulpen untuk menulis diktemu, hadismu. Kata Imam Malik, kalau tidak punya kertas, diam aja duduk. Karena air ludah yang kau tuliskan di telapak tangan itu tidak akan ada bekasnya, dia akan hilang, kata Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau kau mau aku ulangi hadismu dari awal sampai akhir, aku siap. Ini kanak umur 9 tahun. Dari awal sampai akhir, aku siap, kata Imam Syafi'i. Imam Malik, ulama yang paling besar di kota Madinah pada saat itu, di mana tidak boleh ada fatwa, sedangkan ada Imam Malik. Jadi kalau ada ustadz-ustadz lain, ada Imam Malik, ustadz-ustadz lain tidak boleh jawab. Harus Imam Malik yang jawab. Ditantang kanak kecil macam ini. Kata Imam Syafi'i, kalau kau mau aku ulangi tadi yang kau ucapkan dari awal sampai akhir, akan aku ulangi. Oh, kalau gitu coba, kata Imam Malik. Dicoba. Berdiri Imam Syafi'i di samping Imam Malik, dia tirukan semua gerakan Imam Malik. Dia katakan, An-Nafi' an Ibni Umar an sahib hadzal maqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai akhir daripada hadis Imam Malik. Takjub Imam Malik, akhirnya dibawa ke rumahnya. Anak kecil ini dibawa ke rumahnya. Dan Imam Malik berpesan kepada Syafi'i, "Inni arafika sya'nan." Kata Imam Malik, aku melihat kau ini bakal jadi orang besar. 9 tahun Imam Malik sudah mengatakan kepada Imam Syafi'i, aku sudah melihat bahwa engkau ini akan menjadi orang besar. Maka jangan engkau kotori dengan kemaksiatan. Nah, ini nasihat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama, tidak boleh bermaksiat. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu agama dengan benar, hafalannya kuat, daya ingatnya kuat, tidak boleh maksiat. Itu syarat pertama. Nah, jadi kita kembali kepada tadi, biasa di antara para ulama ada yang namanya perdebatan. Imam Syafi'i setelah belajar di Imam Malik, kemudian beliau izin ke Imam Malik, saya mau ke Irak. Karena dia dengar Abu Hanifah ini ada madrasah di Irak. Sampai di Irak, dia lihat Imam Abu Hanifah sudah meninggal, dan yang meneruskan makom Imam Abu Hanifah ada 2 orang muridnya yang sangat terkenal, yaitu Imam Al-Qadhi Abu Yusuf
dan Imam Muhammad Ibnul Hasan. Tapi dikatakan bahwa Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Qadhi Abu Yusuf karena sudah terlebih dahulu wafat. Beliau hanya menemui satu murid daripada Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad Ibnul Hasan. Muhammad Ibnul Hasan ini ulama dan dikenal dengan badan yang besar. Jadi kata Imam Syafi'i, biasanya orang kalau nuntut ilmu itu badannya kurus. Dan biasanya kalau orang gendut nuntut ilmu, biasanya tidak jadi. Karena orang gendut ini bawaannya malas. Nak tedok, nak makan pula. Jadi kata Imam Syafi'i, sampai dia mengatakan, ma'aflah hasaninu qat illa Muhammad bin Hasan. Dia bilang, tidak ada orang gendut itu yang berhasil kecuali Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Tidak ada orang gendut yang berhasil. Dia, sepengetahuan dia selama dia belajar, murid-murid yang dia lihat, ulama-ulama yang dia lihat, tidak ada yang gendut-gendut. Dia lihat orang gendut itu susah untuk belajar. Nah, kecuali Muhammad bin Hasan. Dia bilang, gendutnya tidak menghalangi dia dari menuntut ilmu. Dan dikenal Muhammad bin Hasan ini dengan ilmunya yang sangat luas, bahkan tidak sedikit pendapat-pendapatnya, walaupun dia murid Abu Hanifah, tapi banyak istilahnya dia ngelabrak pendapat Abu Hanifah. Dia murid dan seorang sahabat Abu Hanifah, tapi sering pendapat-pendapat beliau berseberangan dengan Imam Abu Hanifah, dan itu tidak jadi masalah karena sahabat-sahabat Syafi'i sendiri banyak yang berseberangan dengan pendapat Syafi'i. Kalau kita baca kitab-kitab mereka seperti Imam Ar-Ruyani, Imam Al-Muzani, ini orang-orang yang hidup setelah Syafi'i beberapa tahun, dan pendapat-pendapat mereka berseberangan dengan, ada beberapa pendapat-pendapat mereka berseberangan dengan Imam Syafi'i. Nah, jadi setelah bertemu dengan Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i memutuskan untuk belajar lagi dari Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan ini merupakan salah satu guru juga. Padahal kita sudah tahu nih, Imam Syafi'i itu sudah alim, keluar dari Madinah sudah alim. Masuk ke mana? Ke Irak, bertemu dengan Muhammad bin Hasan, murid Abu Hanifah. Nah, ini Muhammad bin Hasan ini guru, alim, semua murid-murid Abu Hanifah jago debat. Sampai-sampai dikatakan Imam Malik pernah bertemu beberapa kali dengan Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik ditanyakan, bagaimana pendapatmu dengan Abu Hanifah? Kata Imam Malik, dia ucapkan ini, ra'aitu rajulan law nadhara ahadan fi anna hadhihi sariyah min adh-dhahab laqama bi hujjatihi. Kata Imam Malik, Abu Hanifah itu kalau mau saya gambarkan dengan kata-kata, aku melihat dia adalah seorang laki-laki yang kalau dia mau berdebat dengan siapa saja, misalkan dia mengatakan tiang yang di depan kita ini terbuat dari batu, tapi dia mengatakan tiang ini dari emas, maka dia bisa membuat orang percaya kalau ini terbuat dari emas. Misalnya tembok batu, kata Abu Hanifah ini dari emas. Dia bisa membuat kita percaya dengan hujah-hujahnya yang kuat. Dari pinter dan cerdasnya Abu Hanifah. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Imam Malik terhadap Imam Abu Hanifah. Jadi murid-murid Abu Hanifah ini sudah terbiasa berdebat setiap hari. Tidak seperti madrasah-madrasah lain. Madrasah Irak ini terkenal dengan pendapat-pendapatnya. Jadi Abu Hanifah itu setiap hari kumpul dengan murid-muridnya. Di dalam perkumpulan, Abu Hanifah seorang imam, guru mereka. Tapi kadang-kadang pada saat Abu Hanifah mempersilahkan untuk bertanya atau berdiskusi, kadang-kadang sampai mengangkat suara. Akhirnya ada beberapa orang mengatakan, wahai Imam Abu Hanifah, tidak pantas ini diskusi denganmu sampai angkat-angkat suara seperti ini. Dia bilang, biarkan, tidak masalah. Yang penting itu masih dalam ruang diskusi, dia bilang.
Jangan sampai dibawa pula keluar, ditebak, dipukul pula di luar. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau selama itu masih di ruang diskusi, artinya kita masing-masing masih menguatkan hujah masing-masing, walaupun ada sedikit angkat-angkat suara, bukan angkat-angkat suara lah, bercarut-carut apa-apa, itulah tidak boleh pula. Maksud mereka ini, artinya kadang-kadang di majelis Abu Hanifah itu sampai ada beberapa orang tuh ngotot untuk memperjuangkan pendapatnya, sampai angkat sedikit suaranya, dan itu biasa kata Imam Abu Hanifah terjadi di majelis beliau, di diskusi beliau, dan beliau tidak marah. Nah, ini pendapat beliau dan metode beliau agak sedikit berbeda. Yang lain-lain tidak seperti itu, di mana seperti Imam Malik, kita ketahui di antara sifat majelis Imam Malik, orang-orang yang hadir nawakisul adqani, semua dagunya itu tertunduk. Tidak ada satu murid yang berani ngangkat kepala di hadapan Imam Malik. Dosa nak nyerit-nyerit, nak ngangkat-ngangkat suara di depan Imam Malik. Ngangkat dagu di depan Imam Malik, tidak ada. Yang hadir di majelis Imam Malik semuanya tertunduk. Dan itu bukan karena dibuat-buat oleh Imam Malik, tapi memang semuanya menganggap wibawa Imam Malik begitu besar, sehingga tidak ada satupun yang berani melihat Imam Malik pada saat beliau mengajar. Bahkan Imam Syafi'i bercerita, pada saat kami belajar dengan Imam Malik, nak buka kertas ini, kalau kita kenceng-kenceng kan berbunyi dengan kresek-kresek. Itu kalau di depan Imam Malik, kami akan membukanya dengan perlahan supaya Imam Malik tidak kedengeran suara kertas. Nah, ini diantara adab mereka pada saat mereka menuntut ilmu. Untuk pembahasan tadi, cerita mengenai siapa? Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan, ada beberapa cerita yang sangat menarik untuk kita ceritakan, tapi kita sambung di pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah ada cerita-cerita yang sangat menarik mengenai Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Akan kita sambung insya Allah besok di Murtabo, Teluk Biah.